الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن
همه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. إلهنا أنت ربنا لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang berdosa, maka teman-teman, marilah kita mendengar panggilan Allah ini sebagai orang yang memiliki dosa, sebagai orang yang merasa diri kita hina, penuh aib, penuh cela, karena tidak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Semua kita punya dosa, teman-teman. Dosa yang kita tampakkan di depan manusia, ataupun dosa yang kita sembunyikan seolah-olah tidak ada yang tahu. Dosa kecil ataupun dosa besar yang bahkan mungkin masih kita lakukan sampai hari ini. Coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita di masa lalu. Gak mungkin kita gak punya dosa kalau kita benar-benar mau jujur di hadapan Allah. Berapa kali kita meninggalkan sholat sejak kita dewasa ataupun ketika kita remaja. Padahal sholat adalah ibadah pertama yang akan Allah tanya. Sehingga tidak akan berharga dan berarti ibadah-ibadah kita yang lain jika kita telah cacat dalam ibadah sholat. Berapa kali kita meninggalkan sholat di masa lalu. Berapa kali lebaran dan puasa tetapi kita tidak melakukan ibadah puasa. Atau mungkin kita pernah berdosa kepada orang tua kita, durhaka kepada ibu, kepada ayah kita. Kita pernah membentak ibu kita sehingga membuat ibu kita sedih dan merasa takut bahkan kepada anaknya sendiri. Kita pernah mendebat ayah kita seolah-olah kita lebih tahu segala hal daripada dia. Kita pernah mempermalukan orang tua kita di hadapan banyak orang. Kita pernah membantah, menolak
panggilannya, kita pernah meninggalkannya, mengabaikannya, dan merasa urusan hidup kita lebih penting daripada mereka. Coba kita ingat dosa-dosa kita, teman-teman. Dosa kecil, apalagi dosa besar. Lalu dengarkan panggilan Allah kepada kita ketika Allah berfirman, Ya ibadi. Walaupun kita banyak dosa, Allah masih memanggil kita dengan panggilan lembut, wahai hamba-hambaku. Ya ibadi, ya ibadi. Allah memanggil kita, teman-teman. Kita, bukan orang lain. Ayat ini adalah untuk kita. Ayat ini adalah untuk seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Ayat ini adalah untuk seorang anak yang pernah meninggalkan sholat bertahun-tahun lamanya. Ayat ini adalah untuk seorang hamba yang pernah berzina. Ayat ini adalah untuk seorang hamba yang pernah minum. Ayat ini adalah untuk seorang hamba yang pernah makan riba. Ayat ini adalah untuk seorang hamba yang pernah syirik dan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ayat ini adalah tentang kita. Allah memanggil kita. Walaupun kita banyak dosa dan merasa tidak pantas untuk dipanggil dengan panggilan yang sangat istimewa ini. Ya ibadi. Betapa baiknya Allah. Betapa penyayangnya Allah. Kita yang berdosa tetapi Allah yang mendatangi kita. Allah yang menawarkan ampunan untuk kita. Ya ibadi, ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang telah melakukan dosa selama hidupnya, yang telah merasakan banyak sekali perbuatan maksiat di hadapanku, yang telah menjadikan sholat sebagai perkara kecil, yang meninggalkan sholat bertahun-tahun lamanya, yang menganggap zina sebagai hal yang biasa. Ya ibadi, Allah panggil kita. Kemudian Allah memberi kita harapan dengan kalimat La taqnatu, jangan putus asa hambaku. La taqnatu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa, jangan berhenti untuk meminta ampun, jangan berhenti untuk bertaubat, jangan berhenti untuk menengadah tangan dan hatimu ke langit. Jangan berhenti bertaubat meskipun engkau mengulangi lagi. Jangan pernah mengatakan, Ya Allah, saya tidak pantas untuk bertaubat. Ya Allah, saya belum siap untuk bertaubat. Ya Allah, nanti saja saya bertaubat. La taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah mengatakan, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Buat kita yang pernah menyampaikan alasan kenapa tidak bertaubat. Ya Allah, apakah dosa saya bisa diampuni sementara ayah saya telah wafat, ibu saya telah wafat dan saya belum minta maaf kepada mereka? Allah berfirman menjawab pertanyaan kita, teman-teman. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya pernah syirik. Allah mengampuni semua dosa, wahai hambaku. Ya Allah, saya pernah berzina. Allah mengampuni semua dosa, wahai hambaku. Ya Allah, saya makan harta anak yatim, harta waris secara zalim. Allah mengampuni dosa semua, wahai hambaku. La taqnatu, jangan berputus asa. Maka dari itu, teman-teman, marilah kita mengawali kegiatan kita pada malam ini dengan sama-sama berdoa.
Sama-sama beristighfar kepada Allah dengan sayyidul istighfar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Raja ulu nggak? Tapajo ungkot sore. Iya, cakep. Udah segitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur banget bisa nongkrong bareng dengan anak muda Banda Aceh. Luar biasa ya semangatnya. Mana suaranya? Oke, U-nya nggak kenceng, yang kenceng takbirnya. Jadi luar biasa anak Aceh nih ya. Makasih Ustadz Amri atas nasihat-nasihat yang luar biasa berharga buat kita. Malam ini udah dapat booster. Makasih juga kepada Tengku Mirda yang udah menggawangi kegiatan kita ya dan membimbing kita dalam segala aktivitas kita hari ini. Tadi terus terang saya terkesima banget tadi pas dengerin acara pertama, ada Rapai apa tadi istilahnya? Buram ya. Nama sanggarnya Rapai Buram, itu udah 20 tahun lebih nggak nonton live, cuman lihat di YouTube doang. Jadi hari ini saya ngerasa kayak pertama kali lihat Rapai, saya menempatkan diri tadi sebagai pendatang, sebagai visitor, sebagai turis ketika datang ke Aceh ngelihat performance dari Rapai Dance. Terus saya langsung kayak ngerasa wah ini emas banget nih. Ini potensi besarnya Aceh. Salah satunya aja di antara sekian banyak potensi yang rasanya sayang banget kalau nggak dipublish dan tidak di branding sebagai salah satu di antara daya tarik budaya agama untuk menjadi interest wisatawan di seluruh dunia insya Allah. Kita beri tepuk tangan dong, insya Allah ya. Setelah itu dilanjutkan dengan bacaan Ustadz Takdir ya. Yang tadi secara khas nih teman-teman ya, by the way ya, curhat dikit. Gak usah disebutin tahunnya biar gak ketahuan usia saya. Pokoknya dulu saya pernah belajar tentang kiroah ataupun mujawad, sok-sokan jadi qori, walaupun gak sukses Ustadz Takdir. Jadi waktu beliau mau perform hari ini saya request, Ustadz boleh nggak? Saya udah kangen banget, lama nggak dengerin qori yang bacanya kayak Syekh Mustafa Ismail. Karena dulu saya ngefans banget sama Mustafa Ismail. Ada dua sih yang saya ngefans, Mustafa Ismail sama Ummu Kulsum. Cuman gara-gara ke Mesir saya berhenti ngefans sama Ummu Kulsum. Waktu itu saya datang ke toko kaset di Mesir, toko buku Islam. Saya nanya, saya pengen beli kaset Ummu Kulsum. Orang yang jual buku itu bilang, buat apa? Kan di sini bukan toko lagu, tapi ini buku-buku Islam. Saya bilang saya pengen belajar Al-Quran. Dia lebih bingung lagi, kok orang belajar Al-Quran kepada Ummu Kulsum. Saya bilang saya tuh kalau belajar irama Al-Quran itu dari
dari Ummu Kulsum, ya habibi, terus dipakai di ayat, ya ayyuhal. Jadi kayak disambung-sambung gitu kan, kayak cocokologi lah. Ternyata saya dimarahin sama yang jualan di toko itu. Kamu itu istighfar, kamu taubat, kamu nggak benar baca Quran kok belajarnya kepada penyanyi pop Mesir. Oh gitu ya, saya kayak dengan polosnya akhirnya saya sadar, ya udah deh kalau gitu saya akan fokus dengan Mustafa Ismail. Alhamdulillah tadi Ustadz Takdir membaca Al-Quran dengan bacaan seorang qori legend sepanjang zaman, yaitu Syekh Mustafa Ismail. Barakallahu fiik Ustadz Takdir. Semoga Ustadz Takdir juga bisa menjadi inspirasi anak-anak muda se-Aceh Raya dari ujung timur sampai ujung barat agar menjadi seorang satu di antara keluarga Ali Dawud. Karena Nabi kalau dengar ada orang yang suaranya bagus seperti Abu Musa al-Ash'ari, Nabi mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud. Kamu tuh dapat seruling Daud. Dan malam ini kita mendengar seruling Daud dari Ustadz Takdir, Masya Allah. Udah pada follow belum? Follow ya, biar kita bisa semangat belajar Al-Quran. Oke, tadi Ustadz Amri cerita tentang, kalau gitu saya pengen nambahin cerita tentang gajah. Kalau sweet ya, kan tahu sweet ya? Semut lawan gajah menang siapa? Kok bisa? Itu pertanyaannya. Waktu kecil kita didoktrin, semut itu masuk ke telinga gajah, ya kan ya? Kok bisa masuk ke telinga doang gajah mati coba? Padahal kita kalau kemasukan semut ke telinga, mati nggak? Paling dikasih air, glek, keluarin lagi gitu kan ya. Cuman gatal doang, cuman ngeganggu doang gitu. Tapi nggak sampai mati. Tapi dalam filosofi sweet, semut lawan gajah, itu gajah mati. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Sama. Nah ini saya pengen cocokologi lagi nih. Di dalam Al-Quran ada surat semut dan ada surat gajah. Apa nama surat gajah? Al-Fil dong. Kan anak Aceh bisa bahasa Arab semua ya. Anak uhibbu supermi. Al-Fil ya. Al-Fil. Surat semut itu adalah cerita pujian Allah terhadap semut. Sedangkan surat gajah cerita celaan Allah kepada gajah. Tahu nggak apa yang membedakan mereka? Yang satu dipuji walaupun dia kecil bahkan nggak terlihat. Sedangkan yang satu lagi dicela walaupun dia besar dan gagah. Tahu nggak apa bedanya? Allah memuji semut walaupun dia kecil karena dia bermanfaat untuk orang lain. Allah memuji semut walaupun dia kecil karena dia punya kontribusi dalam agama Allah. Dalam dakwahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Allah mencela gajah walaupun dia besar, gagah, menakutkan. Karena dia justru merugikan orang lain. Bahkan memusuhi agama Allah, dakwah agama Allah. Dan termasuk ingin menghancurkan kiblat kaum muslimin yaitu rumah Allah Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi kita tuh nggak ada nilainya di mata Allah walaupun kita besar, walaupun kita gagah, walaupun kita tajir, walaupun kita kadang-kadang tajirnya cuman flexing. Murah banget ya. Walaupun kita punya uang banyak, walaupun kita punya pengikut banyak, walaupun kita pejabat yang paling ditakuti, sering muncul di media, apapun kita, nilainya lebih kecil daripada semut kalau kita tidak punya manfaat untuk orang lain. Apalagi kalau kita justru menjadi kerugian dan menjadi penghalang dari agama Allah. Tapi kita bisa aja jadi semut yang gak ada timbangannya. Coba teman-teman kalau lagi gabut ya. Kalau lagi gabut nih, coba ambil 1 ekor semut, taruh di timbangan yang digital tuh. Yang sensitif banget tuh. Kira-kira kalau teman-teman naruh semut di timbangan digital, itu keluar angka nggak tuh? Saya belum pernah coba soalnya. Kayaknya nggak keluar angka ya, yakin? Kalau kita taruh semut, tapi bukan semut yang agak gede, semut kecil. Semut kecil yang merah itu tuh. Semut gula misalnya, atau boleh juga semut gula. Taruh di timbangan digital. Saya yakin timbangan itu nggak bakalan ngeluarin angka. Artinya apa? Itu semut nggak ada berat-beratnya sama sekali.
angka miligram atau apalah satuan apa gitu nanti tanya Ustadz Habibie karena saya bukan ahli matematika. Satuan terdetail itu pun nggak keluar gitu. Kenapa? Karena saking ringannya semut. Tetapi kita bisa aja seringan semut. Insya Allah sih kita nggak seringan-ringan itu banget sih. Kita walaupun cuma seringan semut, setidak pentingnya semut, nggak terlihat, nggak ada orang yang tahu. Kalau kita bermanfaat untuk orang lain, Allah Maha tahu teman-teman. Faman ya'mal. Lanjutin. Mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Emang itu Mustafa Ismail Ustaz? Bukan. Itu jazz. Artinya, walaupun kita melakukan satu amalan sekecil mithqala dzarrah, dzarrah itu hampir sama-sama lah dengan semut. Kayak apa? Benda yang sangat kecil, sebiji sawi, sebiji beras, sebiji apa gitu ya, kecil banget. Tetapi kalau itu adalah khairan, Allah pasti akan menilainya dengan sesuatu yang besar. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Sekedar ngasih emotikon senyum doang, jangan remeh loh. Teman kita ngechat, kita balas sekedar ngasih dia emotikon senyum. Itu tuh walau antal ko akhaka biwajhin talik. Apa terjemahannya? Walaupun engkau cuman ngesan emotikon senyum ke saudaramu. Emang gitu Ustaz terjemahannya? Terjemahan sosmed. Karena saya senang menerjemahkan teks-teks agama dalam konteks kekinian. Walau antal ko, walaupun kamu sekedar menyampaikan atau kamu menampilkan atau kamu send emotikon senyum doang kepada saudaramu, maka itu menjadi sebuah kebaikan bahkan bernilai sedekah di mata Allah SWT. Jangan cuman PHP, harkos, harapan kosong. Teman kita ngechat, dia nunggu di-read lama, contreng abu 2, tapi nggak di-read, nggak biru-biru. Ditunggu, wah dia online nih, lasin. Dia online lagi nih. Lasin. Tiba-tiba biru. Oh ternyata salah pencet. Biru nih. Wah udah dibaca nih. Udah gitu typing. Typing itu kadang-kadang memberi harapan. Tapi kadang-kadang harapannya harapan kosong. Typing. Waduh typingnya lama banget nih. Kayaknya teksnya panjang. Padahal yang namanya orang typing cuman ngeklik doang. Itu udah typing di atasnya tuh. Dia masih mikir. Ngomong apa ya? 1 menit, wah typingnya nih kayaknya teksnya panjang banget, dia baik banget. Tiba-tiba udah lama typing, lasin lagi, gak jadi desain. Jadi jangan remehin hal yang kayak gitu teman-teman. Ternyata sekedar senyum aja, walaupun bentuknya emotikon, itu tuh sesuatu yang bernilai sedekah. Artinya apa? Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan amalan kita, walaupun mithqala dzarrah, walaupun mithqala namlah, walaupun sekecil semut. Sehingga semut yang kecil kalau itu kebaikan nilainya lebih besar daripada gajah yang besar dan gagah. Nah, apa hubungannya obrolan tadi dengan judul eksis di usia muda? Apa sih maksud Ustadz dengan eksis di usia muda? Banyak followers. Eksis itu artinya apa? Viral. Eksis itu artinya trending. Eksis itu artinya apa sih? Dikenal banyak orang. Enggak teman-teman. Eksis dalam konteks kita malam ini yang saya pengen sampaikan ke teman-teman adalah eksis itu adalah ketika kita dibutuhkan. Itu eksis. Ketika kita bermanfaat buat orang lain. Dan buat saya hadis eksis yang tadi disampaikan adalah Tengku Mirda. Hadis eksis itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling eksis dalam konteks tadi. Siapa orang yang paling baik? Yang paling eksis. Siapa orang yang paling eksis? Yang paling bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang lain. Itulah orang yang paling eksis. Dan orang itu adalah teladannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau kita mau tahu, saya eksis gak sih? Coba tanya, berapa orang yang butuh kita setiap hari?
Gampang, nilai eksistensi kita tuh kalau mau menilai, gampang. Berapa orang yang butuh saya hari ini? Ini hari apa hari ini? Sabtu. Udah ada yang minta tolong kita nggak hari ini? Bantuin gua dong. Hayangan, kawan dulu nanti. Terjemahannya, bantuin gua dong. Sih. Ada nggak orang yang minta bantu kita hari ini? Coba yang udah ada yang minta bantu tuh angkat tangan. Jujur tapi. 1, 2, 3, 4. Oke, jujur ya. Kurang dari setengah teman-teman. Yang lain saya anggap ikhlas. Nggak mau ngomong-ngomong. Ada ustadz, tapi orangnya saya kan nggak ria. Cie. Tapi ngomong ke sebelah. Gua sih nggak angkat tangan. Lu aja yang angkat. Walaupun gua udah sering sih. Oke, saya anggap semuanya eksis ya. Cuman ada yang pengen syiar, ada yang pengen ikhlas. Dua-duanya baik. Yang angkat tangan syiar, yang gak angkat tangan rahasia saya ikhlas. Dua-duanya baik. Artinya kalau pengen nilai kita eksis apa enggak, coba tanya dalam sehari itu ada enggak orang yang nyari kita karena dia butuh. Kalau ada, pertanyaan yang kedua, berapa orang? Per hari, berapa orang? Per hari ya, bukan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau seumur hidup sekali, bukan. Setiap hari, daily, day to day. Ada nggak yang nanya kita karena dia membutuhkan sesuatu? Ada nggak yang miss call kita? Ada nggak yang ngechat kita? Ada nggak yang ngetuk pintu rumah kita? Ada nggak yang nge-DM kita karena dia butuh kita setiap hari? Kalau ada, berapa orang? Itulah gambaran eksistensi kita. Makin banyak yang nyari kita karena minta tolong, maka menunjukkan betapa eksisnya kita. Itu makna eksis dalam pemahaman yang saya yakini nih. Dan orang yang seperti itu, yang paling baik di antara semua manusia adalah Nabiullah, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling eksis. Saking eksisnya Nabi, beliau bukan cuma eksis di masa hidupnya di dunia. Beliau adalah orang yang paling eksis di padang mahsyar. Ketika yang lain semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Cuman satu orang yang gak sibuk dengan dirinya sendiri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu orang paling eksis sejati di dunia dan di akhirat. Sehingga kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, apalagi anak muda nih, kita wajib punya agenda, saya tuh harus eksis kayak Rasulullah. Saya tuh harus eksis kayak Sayyidah Khadijah. Saya tuh harus eksis kayak Sayyidah Aisyah. Harus eksis bahkan di usia seperti Sayyidah Aisyah, usia belasan tahun udah eksis. Dan Rasulullah adalah orang yang paling eksis. Saya ambil satu cerita sederhana deh tentang eksistensi Nabi. Mungkin teman-teman pernah baca atau dengar juga nih. Nabi itu punya satu rutinitas nih, lifestyle. Setiap siang Nabi datang ke ujung pasar memberi makan seorang pengemis tua yang beragama Yahudi. Setiap siang beliau datang ke ujung pasar. Di sana ada seorang pengemis tua agama Yahudi yang duduk mojok dan udah tua renta, gak punya siapa-siapa. Nabi datang, ngasih makan, ngajak ngobrol, ngasih makan, ngajak ngobrol. Dan uniknya orang itu setiap kali dia diajak ngobrol sama Nabi, dia selalu menjelek-jelekan Nabi. Lo jangan pernah ngikutin yang namanya Muhammad. Itu orang sesat banget. Itu orang pembohong. Itu orang jahat. Itu orang apa segala macam. Nabi sabar, tetap nyuapin. Enggak, ketika dia ngomongin Nabi disuapin. Enggak. Masih tetap lembut. Oh ya Pak, silakan makan nih ya. Nih. Enggak. Tetap aja Oh gitu ya. Terus diajak ngobrol. Kan orang kalau misalnya makan sambil ngobrol kan dia asik ya. Dia ngerasa kayak nyaman gitu. Sehingga Nabi itu orang humble banget. Sehingga sambil ngasih makan, sambil diajak ngobrol, nyambung, Nabi perhatian sama dia, beres itu, Nabi pulang. Besok datang lagi, lusa datang lagi. Setiap datang berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, dia selalu ngejelekin Nabi. Sampai akhirnya Allah memanggil Nabi, Nabi wafat. Kemudian suatu hari Abu Bakar datang ke rumah anaknya, yaitu Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah,
Kan kamu tahu gimana Nabi dan gimana ayah. Kira-kira menurut Aisyah nih, amalan apa yang dilakuin Nabi yang ayah belum ngelakuin? Coba kamu kasih tahu ayah, biar ayah nurut ngikut Nabi. Biar ayah juga niru Nabi. Amalan apa yang Nabi lakuin yang ayah nggak ngelakuin? Kata Aisyah, wahai ayah itu orang yang paling baik dalam mengikuti Nabi, dalam mengikuti sunnah. Hampir nggak ada satupun amalan yang dilakukan Nabi kecuali ayah segera melakukan hal yang sama. Tapi ayah ada satu kebiasaan Nabi yang mungkin ayah belum lakuin. Apa itu wahai Aisyah? Nabi itu biasa memberi makan seorang pengemis Yahudi yang tua di ujung pasar. Oh ya udah berangkatnya. Abu Bakar berangkat ke ujung pasar nyari. Dulu nggak bisa Sherlock. Kalau sekarang kan gampang, nggak perlu nyari ya, tinggal Sherlock. Karena dia nggak ada Sherlock kan, dia nyari tuh manual. Mana pengemis? Kelihatannya banyak pengemis nih. Yang mana nih? Akhirnya nemu. Pas nemu, duduklah Abu Bakar sebelahnya. Orang itu karena dia buta, tua, dia nanya, kamu siapa? Saya orang yang biasa datang memberi makan Bapak. Bukan kamu bukan dia. Loh, kok bisa tahu? Cara nyuapinnya beda. Kalau kamu bukan nyuapin, nyiksa. Kok bisa? Orang yang biasa nyuapin saya sebelum dia memberikan saya roti itu udah dicelupin ke dalam air supaya lembut lalu diberikan kepada saya sehingga saya yang giginya udah ompong mudah mengunyahnya. Kamu roti masih kering, kamu masukin semua ke mulut saya, hampir saya sesak nafas dan kesedap. Oh. Terus siapa kamu sebetulnya? Saya Abu Bakar, sahabat dari orang yang selama ini memberi kamu makan. Siapa orang itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis laki-laki tua ini dan akhirnya dia sadar dia selama ini menyakiti orang yang sudah berbuat baik kepada dia, tetapi kebaikan orang tersebut tidak berkurang sedikit pun karena sakit hati. Dia nangis, singkat cerita dia masuk Islam. Inilah gambaran eksisnya Nabi teman-teman di tengah-tengah masyarakat. Sekarang pertanyaannya, di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Ada nggak rutinitas yang kita lakukan di mana kita membantu orang lain? Akrab ingin memfasilitasi kita secara berjamaah untuk melakukan itu teman-teman. Keberadaan akrab nih, saya pulang dari Bandung ke Aceh, saya nggak bilang pergi ke Aceh ya, saya bilang pulang ke Aceh. Saya kalau jalan ke Medan, saya bilang saya pergi ke Medan. Saya pergi ke Lampung kemarin, saya pergi ke Pekanbaru, saya pergi ke Jambi, saya pergi kemana misalnya. Tapi saya pulang ke Aceh. Dari Bandung saya pulang ke Aceh nih, tujuan saya cuma satu. Saya pengen mendukung akrabnya Ustadz Amri Fatmi. Supaya anak muda Aceh bisa eksis dan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah misi utama akrab teman-teman. Pengen memfasilitasi. Gimana nanti Ustadz, apa programnya? Gak usah teman-teman yang pikirin. Ustadz Amri yang pikirin. Kita ikut aja imam. Imam baca Al-Baqarah, ya sabar. Alif Lam Mim. Waduh, salah jamaah. Satu-satunya surat yang kita ikhlas banget dalam sholat, surat Al-Ikhlas. Yang lain kurang ikhlas. Ikut imam nih, imam baca apa, ya nurut. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, padahal dia nggak ada ruku, langsung sujud. Ya kita sujud, artinya sujud tilawah. Imam takbir beberapa kali, jangan ruku dan sujud yang viral kemarin. Orang sholat Idul Fitri malah dia ruku dan sujud. Kayaknya dia overthinking, insomnia overthinking. Jadi kurang tidur. Artinya kita ikut Ustadz Amri. Ustadz Amri bilang, yuk mulai minggu depan, teman-teman yang pengen nongkrong bareng dengan Ustadz Amri di masjid kecil ini ya Ustadz ya, dalam kajian rutin, wajib membawa sampah. Wah, aneh kajian bawa sampah. Bukannya membuang sampah. Bawa sampah, misalnya ini cuma contoh ya. Bawa sampah, caranya kalian ambil sampah di rumah kalian, plastik dan kardus. Kalian rapiin, udah kayak nyetrika baju, tapi jangan pakai setrika, karena plastik pakai setrika tahu sendiri ya. Plastik kalian lipat, keringin dulu kalian lipat, kemudian rapi, kalian bawa ke masjid. Nanti kita bikin program kata Ustadz Amri, namanya program sedekah sampah. Wah, sedekah sampah. Selama ini yang kita tahu sedekah harta. Sekarang sedekah sampah, kok bisa? Karena sampah di Aceh, saya baca nih, satu hari Banda Aceh itu menghasilkan 208 ton sampah.
70%-nya adalah dari sampah rumah tangga setiap hari. 208 ton per hari. Sehingga ketika kita mau bikin campaign lingkungan, dakwah yang harus menginisiasi itu, maka Ustaz Amri akan bilang, kita bikin sedekah sampah. Siap! Sampah aja bisa bernilai lebih daripada uang 10.000, 100.000. Karena saya udah melakukan itu di Bandung, dalam satu kali kajian kayak gini nih, kita setiap hari Rabu dulu sebelum pandemi ada kajian rutin, nongkrong di masjid, itu bawa sampah, nilainya tahu nggak berapa? Ketika kita konversi dengan rupiah, kita berikan ke bank sampah, kemudian mereka nanti diolah lagi, nilainya satu kali kajian itu 6,5 juta, 6 juta rupiah, 6.500.000 rupiah. Satu kali kajian, dari sampah doang tuh. Dan sampahnya baru kita ambil 2 jenis, plastik sama kardus. Sedangkan di Jepang, yang nggak beriman, mereka punya satu kampung zero waste, di mana mereka sudah mampu mengolah 36 jenis sampah. Zero waste, bukan less waste. Artinya kita ikut Ustaz Amri, pengen bermanfaat. Biar ulama yang memikirkan, kita nurut. Nanti apa yang dipikirkan ulama, kita tinggal ngasih support. Bentuknya bisa ide, bentuknya bisa skill, bentuknya bisa harta, bentuknya bisa fasilitas, bentuknya bisa waktu dan tenaga, apapun. Kita ikut akrab. Ustaz Amri bilang, siapa yang pengen ikut kajian, nanti kita akan tolong bawa makanan 1 bungkus. Bebas, apa mie Aceh, martabak, roti canai, si kameng. Apapun lah kalian bawa tuh, 1 bungkus ya. Terus ngapain? Gak usah tanya. La tas'alu an asya intu bedalakum tasukum. Jangan nanya kalau belum dikasih tahu. Bawa aja tuh. Udah beres gitu, beres ngaji. Yuk kita nyebar. Beres ngaji nyebar nih. Cari orang yang kira-kira membutuhkan. Mungkin abang beca atau siapa yang kayaknya belum makan siang nih. Bagi. Kajian akrab bagi makan siang. Karena misalnya kajiannya pagi nih. Bagi makan siang sebanda Aceh Raya nih. Keliling teman-teman. Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Udah jadi kebaikan. Itu syiarnya tuh keren banget tuh. Tinggal nanti anak-anak media. Wah, ngambil beauty shot. Ngambil close up, ngambil apa. Di branding. Bukan pengen ria, pengen jadi inspirasi. Akhirnya rame tuh, jadi tren. Itu yang kita lakukan di Bandung. Akhirnya program akrab menjadi tren di Banda Aceh, di Aceh, Aceh Raya, sampai se-Aceh, sampai se-Indonesia. Akhirnya kita menjadi man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang di dalam Islam membuat tren positif, maka dia dapat pahala dari setiap orang yang mengikuti. Terus gimana caranya Ustaz biar bergabung dengan akrab? Nah, silahkan teman-teman sekarang coba pegang handphonenya lagi. Buka IG. Ini ada kajian suruh buka IG. Ya, kayak gitulah kajian saya. Coba buka Instagram. Search akrab.in. Akrabin. Akrab.in. Nah, di bio akrab.in itu ada satu link Google Form. Ya, ada? Yang akhwat nemu? Ada ya? Kalian follow dulu. Follow saya dulu dong. Kalian follow dulu akrab.in. Udah gitu kalian cek di bio, tuh ada Google Form. Masuk dalam, klik di situ, nanti keluar Google Form, itu cara kalian masuk akrab. Daftar. Terus saya dapat apa Ustaz kalau saya nanti udah masuk dan ngasih data saya, nomor handphone dan segala macam. Kenapa harus ngasih nomor handphone? Karena kalian ketika nanti ngeklik itu, masuk ke dalam satu grup yang saya ada di situ. Insya Allah saya akan membersamai kalian. Ana ma'akum aina ma kuntum. Bukan wahua ya. Saya bersama kalian nanti di situ tuh. Di dalam grup. Ngapain Ustadz bersama dengan Ustadz dalam grup? Insya Allah saya Ustadz Amri, nanti kita akan bujuk juga Ustadz Abdul Somad, akan memberikan konten motivasi setiap hari untuk teman-teman semuanya di grup itu yang gak ada di konten yang lain. Nanti kalau ada 7 Ustadz, berarti satu Ustadz jadwalnya seminggu sekali ngasih konten 1 minute, 2 minute booster dan segala macam. Berarti setiap hari ada tuh dari saya. Nanti kalau udah berjalan beberapa lama, kita tambahin lagi menunya. Bisa ada Q&A. Ustadz, saya pengen tahu amalan untuk dapat jodoh. Dijawab sama Ustadz Abdul Somad, banyakin istighfar. Dijawab sama Ustadz Amri, perbaiki iman. Dijawab sama Ustadz Hanan Ataki, daftar di channel apa misalnya
Beda-beda jawabannya tergantung angle. Wah, utuh nih jawabannya. Akhirnya kita punya sebuah jawaban yang komprehensif dari 7 ulama minimal. Nanti kita undang juga tengku-tengku kita di daerah-daerah yang banyak di Aceh untuk berkontribusi juga di situ, ngasih kita nasihat secara rutin. Akhirnya kita bisa mengakses nasihat-nasihat berharga dari ulama kita di grup akrab. Itu benefit yang kalian bisa dapatkan, dan benefit yang lain bisa update kegiatan akrab. Kita bakal bikin kegiatan ini, bikin kegiatan itu. Insya Allah semuanya positif. Dengan begitu, insya Allah kita bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Mau jadi gajah atau semut? Mau jadi semut apa gajah? Yakin? Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siap ya, insya Allah. Yuk sama-sama kita bersama dengan Ustadz Amri, guru kita, imam kita, amir kita, mursyid kita, murabbi kita, dalam program Aceh, anak muda Aceh bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Aceh itu adalah tempat orang-orang yang hebat. Dengan kayak gitu nanti insya Allah Ustadz Amri juga akan bikin banyak program yang saya nggak bisa di breakdown hari ini. Insya Allah malam besok akan kita lanjutin pembahasan tentang ini di mana Ustadz? Taman Masjid Kecil Lemi. Nah, karena waktu kita terbatas, insya Allah ini ada sequelnya. Jadi insya Allah besok kita lanjutin lagi di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat semuanya, antum teman-teman semuanya udah menjadi orang yang mendapatkan naungan malaikat malam ini. Bahkan dipesejuk langsung Allah ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi saudara yang akrab di dunia dan juga akrab di akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, mohon izin senior, mohon izin para jemaah yang berhadir pada malam hari ini. Jadi langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan saya ialah, bagaimana para generasi muda Aceh pada saat ini agar dapat eksis dengan karya? Sebagaimana kita tahu untuk berkarya diperlukan action, sebagaimana Ustadz Amri Fatmi katakan tadi. Akan tetapi sebelum beraction diperlukan mental yang pantang menyerah, mental yang kuat, mental yang berani, seperti itu Ustadz. Pertanyaan saya adalah, bagaimana iman dapat membentuk mental tersebut, sebagaimana para pendahulu kita yang memiliki iman yang kuat sehingga memiliki karya-karya yang besar dan dapat dikenang dan bermanfaat bagi para orang sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Asortok pertanyaan. Hanagapah masih on Oke. Maaf tadi siapa namanya? Syafwin. Oke. Baik. Satu lagi dari Ikhwan. Ya? Ada. Oke, silakan. Abang yang topi hitam ya. Silakan bangun Bang. Oke, silakan Bang. Nama dan langsung ke pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, nama saya Muammar. Izin bertanya. Seperti kita ketahui bahwa fenomena anak muda saat ini kebanyakan salah fokus ataupun gagal fokus, sehingga di lapangan banyak modus. Oleh sebab itu kita perlu hal-hal dengan pikiran yang serius, kemudian hati yang tulus, sehingga insya Allah segala hal akan menjadi mulus. Jadi ingin bertanya di sini Ustaz, ya terkesan sebelumnya saya juga sering Bang, ganti aja Bang jadi host Bang. Oke, lanjut. Terus terang saya sering mendengarkan ceramah ataupun kajian kedua Ustaz, terutama Ustaz Amri sebagai guru saya sendiri dan Ustaz Hanun Ataki yang sangat memotivasi banyak pemuda saat ini. Jadi yang menjadi pertanyaan tentunya untuk menjadi orang yang luar biasa pasti ada amalan luar biasa dan sangat istimewa, sehingga jangankan di langit Allah Subhanahu Wa Taala, di mata dunia kita akan bahagia. Jadi boleh di-share Ustaz apa amalan luar biasa yang Ustaz lakukan sehingga bisa menjadi seperti saat ini, memotivasi banyak orang, terutama banyak kalangan pemuda. Dan satu lagi Ustaz, terkesan ketika kita ingin membuat suatu amalan kebaikan, kebanyakan orang mencelahnya ataupun ada yang bilang ria.
Nah, bagaimana tips dan trik supaya hati kita tetap terjaga dan mata kita selalu memandang bahwa itu dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita lakukan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, dan mungkin bisa dikaitkan dengan bagaimana fenomena dari dalam dua surah, yaitu surah yang ke-27 An-Naml ayat 17 sampai dengan 19 dan surah yang ke-105 Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Terima kasih Ustaz. Luar biasa Bang Muammar ya. Insya Allah di event selanjutnya ya Bang ya. Untuk ini biar saya dulu Bang. Iya. Oke baik, untuk yang dua orang saya. Ya oke. Untuk yang akhwat 2 orang ada? Oke. Ya. Mas silakan. Mohon dibantu mungkin panitia yang akhwat. Oke. Silakan bangun nama dan langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilya Najwa ingin bertanya kepada Ustadz. Tadi kan Ustadz sempat menyampaikan setelah selesai sholat berjamaah bahwasannya kita sebagai umat muslim tidak pantang berputus asa atau berpasrah diri terhadap situasi yang terjadi. Kadang kan tuh sering tuh anak muda apalagi seusia saya yang remaja SMA kadang merasa iman turun ataupun merasa buat kesalahan atau apapun itu langsung merasa down dan merasa diri ini tuh kurang. Jadi kadang membuat saya sendiri ini dan mewakili anak muda lainnya juga gimana nih Ustadz solusinya supaya kita lebih bisa menjaga iman kita agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita lakui di masa yang lampau Ustadz. Terima kasih Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hiliana tadi ya. Baik, satu lagi tadi ada? Yang sudah tunjuk tangan? Oke. Ya boleh akhwat yang bercadar tadi ya mungkin ya. Oke silakan. Dibantu panitia. Nama dan langsung ke pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Hanan Ataki. Yang pertanyaannya adalah, tadi kan Ustadz Hanan menjelaskan bahwa eksis itu adalah ketika kita dibutuhkan sama orang, ketika kita bermanfaat untuk orang lain kan. Bagaimana misalkan kita mau melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang, tetapi bagaimana tetapi bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam melakukan hal itu kayak gitu. Misalkan kita menanamkan sesuatu di dalam diri kita, kita mau melakukan sesuatu yang bermanfaat dari orang tanpa harus kita tunggu ada orang yang butuh kayak gitu. Kita langsung menawarkan diri kayak gitu. Itu bagaimana agar tetap istiqomah dalam hal itu. Sedangkan yang berarti kita ketahui, kita imannya kan naik turun nih. Kadang bersemangat, kadang enggak kayak gitu. Bagaimana Ustadz biar bisa tetap istiqomah? Baik, itu aja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Afwin ya namanya ya. Siapa? Afifah Ustadz. Bukan. Oh ya Nur Afifah saya tahu ya. Yang pertama tadi siapa? Maaf tadi yang dari IPDN maksudnya. Ya. Oke. Zamwin. Win. Gimana? Oh win. Oke win. Oh Ustaz. menang ya. Menang win. Oke. Win. Oke, buat Win, Muammar, Najwa dan Nur Afifah. Berat-berat kali pertanyaannya. Yang lagi ujian nasional. Oke, yang pertama ya, gimana caranya biar generasi muda biar bisa eksis dengan karya? Gimana Ustaz?
mumpung kalian masih muda, jangan takut mencoba. Karena kalau kalian masih muda, kalian salah, kalian masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Tapi jangan coba-coba. Beda loh, mencoba dengan coba-coba itu beda. Mencoba adalah memulai sesuatu, tetapi tidak berhenti sebelum menuntaskannya. Fa'idha faraghta fansab. Kalau kalian udah faragh itu udah nggak ada sisa. Faragh itu nol, nggak ada sisa. Kalau kalian udah faragh, udah selesai, udah tuntas, maka bersungguh-sungguhlah kepada urusan lain. Wa ila rabbika farghab. Tapi jangan lupa, berharaplah yang terbaik tentang hasilnya kepada Allah. Jadi jangan takut mencoba, tetapi jangan coba-coba. Karena orang yang coba-coba itu, coba ini sekali, kayaknya gak asik, ganti lagi, kayaknya males, ganti lagi, kayaknya susah, dan segala macam. Akhirnya gak ada yang tuntas. Jangan takut memulai, tapi tuntaskan. Kita adalah kaum yang tidak memulai sesuatu kecuali menuntaskan. Siapa kaum itu? Kaum orang-orang yang beriman, mukmin. Fa'idha faraghta fansab. 1. Yang kedua, amalan khusus biar eksis, biar nggak ria. Dari Muammar. Digabung aja ya. Amalan khusus biar bisa eksis. Arti eksis dengan pemaknaan tadi ya, bermanfaat untuk orang lain. Amalannya sederhana. Jadilah orang yang memiliki ra'fah. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi Muhammad punya 2 sifat di antara sifat-sifat mulia beliau. Salah satunya bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'ufun adalah sifat dari kata ra'fah. Apa itu ra'fah? Empati. Gak tega. Kalau kalian punya ra'fah yang tinggi, insya Allah kalian bakalan istiqomah dan kalian bakalan fokus kepada berbuat baik. Bukan fokus untuk mendapatkan reward dan pujian, tapi fokus berbuat baik. Ra'fah. Kalau ditanya ke saya lagi belajar. Salah satu yang saya selalu jaga dalam hati saya itu adalah ra'fah terhadap kondisi kaum muslimin. Saya punya satu folder di sosmed, kan kalau di sosmed itu di explore atau di home kita, FYP itu kan suka keluar banyak video tuh. Kalau ada yang bagus kan kita save kan, terus kita masukin ke folder. Saya ada satu folder yang isinya adalah ummah. Dari mana aja deh pokoknya. Kalau udah ada tentang video kaum muslimin, itu saya save di folder ummah. Nanti kalau iman saya lagi down, lagi kayak apa istilahnya, futur ya. Maka saya akan buka folder ummah itu, nanti saya akan ngeliat lagi, oh Palestina, oh Suriah, oh Myanmar, Rohingya, oh Yaman, misalnya Aleppo, dan seterusnya. Pastinya, oh Indonesia. Karena istri saya punya satu yayasan tentang pasien kanker yang kurang mampu, semua tayangan dia itu buat saya booster. Untuk ngelatih kepekaan hati kita dengan sifat ra'fah, empati, dan kasihannya mudah. Allah itu Rauf, sangat gampang kasihan sama hambanya. Jadi milikilah sifat ra'fah, asahlah sifat ra'fah kalian, insya Allah kalian gak akan berhenti pengen berbuat baik. Bahkan kalian akan gak habis pikir gimana caranya saya berbuat baik lebih lagi. Gak akan cepat puas. Kenapa? Karena gak tega ngelihat orang di sekeliling kalian. Ada yang mau minta-minta, ra'fah, bantuin. Tapi karena ra'fahnya tinggi, gak mau cuma bantuin sekali. Tanya, bang, pak tinggal rumah bang. Ulun tinggal di dalam demen, pak dalam demen. Oh pak jurong je, nanti ulun jak rumah ron. Le kejual 10 ribu ayo apa saja. Le kejual 10 ribu tinggal bangga gejak ke rumah kalian. Pro rumahnya ge pelajari ki bang kondisi rumah. Bang, anak ron padu boh. Na lero anak lun. Yang paling layak pak itu kula, anak itu kula. Oh, balom peti kula aja sampai tuntas. Pakan lagi kan karena hana tega. Hana tega menyuta bantu cuma 10 ribu. Pengen tak bantu sampai tuntas. Rasa tidak tega itu energi yang paling besar yang dimiliki Nabi untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Terus biar gak ria gimana? Jangan semuanya diposting. Jangan semuanya diposting. Dari cerita yang tadi saya sampaikan tentang Nabi kan beliau gak posting kan? Siapa yang tahu? Sayyidah Aisyah. Jadi beliau cuma ngasih tahu ke satu orang doang, yaitu istrinya. Ustadz belum punya istri, makanya kan susah. Gak ada teman cerita ya. Akhirnya ceritanya ke netizen, aku lagi ngasih sedekah.
Terus unfollow, bukan di like ya. Artinya kalau dulu ada istilah hadis tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Sekarang malah kadang-kadang tangan kanan memberi, tangan kiri megang kamera. Jangan semuanya kayak gitu teman-teman. Boleh, tetap boleh kayak gitu dengan niat syiar. Kan nggak mungkin akan jadi sunnah hasanah kalau kita nggak tampilkan kan. Menjadi contoh kalau ditampilkan. Tapi jangan semua. Please, tolong sisain beberapa amalan yang cuman kalian berdua dengan Allah aja yang tahu. Kalau perlu pasangan pun nggak tahu. Kalau bisa harus ada amalan kayak gitu. Yang kita kerjakan nggak sekali seumur hidup. Rutin sudah lebih dari 1 tahun. Harus ada minimal 1. Kalau bisa lebih dari 1 ya. Yang orang nggak ada yang tahu. Bahkan orang terdekat kita, pasangan kita aja nggak tahu. Saking secretnya, saking rahasianya amalan itu antara kita dengan Allah. Tapi ujiannya nanti pas orang cerita. Misalnya kita punya amalan tahajud ya. Udah setahun nggak tinggal. Teman kita cerita. Alhamdulillah ya, aku semalam kebangun dan terus aku tahajud. Ternyata nikmat banget ya tahajud. Lo gimana sih kalau tahajud? Terus kita bilang, udahlah gak usah aku ceritain lah amalan tahajud aku. Daripada nanti aku riak. Masa udah capek-capek tahajud setahun terus riak hilang. Itu ujiannya. Ujian dari secret kita dengan Allah itu nanti ada orang lain. Itu masih gampang. Diuji dengan pujian. Yang lebih berat lagi diuji dengan celaan. Lu nih nggak pernah sholat tahajud, lu nggak pernah baca Quran, lu nggak pernah sedekah. Itu lebih berat teman-teman daripada pujian. Kalau pujian kita masih diam-diam walaupun dalam hati, yeay. Tapi kalau celaan, wah nggak bisa. Pegah-pegah kali. Mulai, kapegah kan. Mulai keluar semua tuh. Karena ada peti malah long tahajud, karena ada peti bengalong sedekah, karena ada peti urolon nyonje dan seterusnya. Artinya kadang kita kuat dengan pujian, tapi kita nggak kuat dengan celaan untuk kemudian riak. Makanya sisain amalan, jangan semuanya dikasih tahu orang. Kalau perlu bahkan pasangan kita aja nggak tahu. Seperti Ibnul Musayyib atau Musayyab yang sholat tahajud 40 tahun, istrinya aja nggak tahu. Oke. Yang ketiga dari Mbak Kak Najwa. Biar nggak fragile, nggak mudah down, gimana Ustadz? Kekuatan kita itu ada di iman. Kekuatan kita itu bukan fisik, bukan harta teman-teman. Yang buat kita kuat itu, tough itu adalah iman. Mental kita itu tergantung kepada iman. Orang yang beriman itu biasanya dia lebih tangguh. Gak mudah patah. Gak mudah berputus asa. Orang yang mudah berputus asa pasti kurang imannya. Walaisal ya'su min akhlaqil mu'min. Berputus asa itu bukan karakter atau akhlaknya orang yang beriman. Terus gimana caranya biar kita tangguh, tough, gak fragile, gak gampang down? Berarti tajdid iman kita. Jadidu imanakum. Perbaharui terus. Recharge terus, refresh terus iman kalian. Gimana cara nge-refresh iman Ustadz? Duduk di dalam majelisnya para ulama, majelisnya ilmu. Itu salah satu cara nge-recharge iman. Cari majelis yang bukan majelis galak. Gimana majelis galak? Haram, neraka, dan seterusnya. Cukup kita cari majelis ilmu yang di dalamnya menambah iman. Bikin kita lebih yakin sama Allah, bikin kita libatkan Allah, mention Allah, minta sama Allah dan seterusnya. Cari majelis yang menambah iman. Sehingga insya Allah majelis kayak gitu bakal jadi fast charging buat iman kita. Baru 10 menit duduk, iman udah naik. Kayak fast charging kan, baru 10 menit udah 100% lagi. Sering, jangan cuma sekali. Makanya hadir dalam kajian akrab. Ustadz disponsori berapa sih kok dari tadi akrab. Insya Allah nggak sama sekali teman-teman. Murni karena saya tahu betapa pentingnya gerakan akrab ini. Makanya duduk dalam majelis akrab, insya Allah kita fast charging. Itu yang ketiga. Yang terakhir dari Kak Nur Afifah, istiqomah. Cara istiqomah itu sederhana. Milikilah suhbah solihah atau bi'ah solihah. Kenapa? Almar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung siapa temannya. Kalau kita pengen istiqomah, cari suhbah sahabat ataupun lingkungan yang bisa membuat kita kuat. Makanya berjamaah lah dalam beramal solih, jangan sendiri. Kalau kita lagi down, teman kita yang ngajak, dia yang jemput ke rumah, yuk. Tadinya kita nggak ada niat berangkat, tapi karena dia yang ngajak, kita jadi semangat. Coba teman-teman rasain sendiri ya, buat cowok-cowok tuh, nonton Piala Dunia atau Piala Eropa atau Piala Champion sendiri sama teman-teman enak mana? Finalnya atau nggak usah final deh. Satu pertandingan dimulai jam 2 malam.
dari jam 10 pokoknya untuk po 2 malam long bedah dari tengah. Kemudian nonton Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo. Mesti je. Po 2 malam, aduh, tengah dah bedah. Lanjut aja sampai subuh. Subuh menanti tengah dah bedah. Lanjut aja sampai duha. Akhirnya subuh dan duha dijamak. Karena sendiri. Tapi menyota nonton je berjamaah biasa aja semangat. Kayak miskol lesi pelorongan dayo miskol manum serentak. Gimana hantar bedah? Nah yang gedor-gedor pintu, kayak mulai kayak kalak gol . Akhirnya nonton bangun tadi masih malas-malas tapi gara-gara nontonnya barengan jadi ada vibes namanya. Ada vibe-nya, ada biahnya, ada lingkungannya. Makanya dalam beramal soleh juga kayak gitu. Kalau sendiri itu lemah, maka berjamaahlah. Di mana berjamaahnya? Insya Allah ya. Berjamaahlah di akra. Itu aja. Barakallahu fikum. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa ilallahi aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Besar dan sayu, tapi nggak gelok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja ada Allah itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah tenang aja ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah,
Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.